bahkan menjadi bahan kebutuhan utama untuk pangan di Indonesia. Pak Presiden mengatakan porang akan menjadi komoditas baru ini, komoditas porang, dan kita harapkan kita akan tidak mengekspor porang dalam bentuk mentahan, tetapi seperti yang tadi kita lihat di sini, ini sudah setengah jadi, bisa jadi tepung, dan insya Allah nanti tahun depan sudah akan menjadi barang jadi, yaitu menjadi beras porang. Halo, selamat sore. Saya Saharudin Alrik, petani porang dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Hari ini tentu menjadi kebahagiaan buat kami para petani porang yang ada. Berkat dorongan Pak Presiden Joko Widodo bersama Pak Menteri Pertanian Republik Indonesia yang kemarin melakukan kunjungan ke pabrik di Madiun, adalah upaya untuk memberi motivasi kepada petani porang agar produksi di musim tanam 2021 ini untuk meningkatkan produksi. Nah, dari hasil perkebunan porang kami yang ada di Kabupaten Sidrap, sekarang ini persiapan untuk panen umbinya. Tadi kami sudah sambil persiapan panen umbi, ini sekarang lagi panen katak super, dan dari lahan yang kami bina bersama kelompok tani, ya tentu sangat berharap bahwa dengan pemerintah, dalam hal ini Pak Presiden dan Pak Menteri Pertanian, mendorong hilirisasi porang ini agar tidak semata untuk menjadi bahan ekspor, bahkan menjadi bahan kebutuhan, utama untuk pangan di Indonesia. Pak Presiden mengatakan porang akan menjadi bahan beras di masa depan, tepung, dan terutama di glukomanan yang dikandung oleh porang. Yang mana glukomanan ini bisa digunakan untuk mie, bahan kosmetik, bahan obat-obatan yang dengan kebutuhan dalam negeri saja orang bisa memenuhi, apalagi ditambah dengan kebutuhan ekspor. Nah, maka dorongan besar dari kunjungan Pak Presiden membuat kami para petani lebih semangat, dan tentu di musim tanam 2021-2022 akan lebih meningkatkan jumlah pertanaman yang ada. Dan kami di Sulawesi Selatan yang sudah hampir 26.000 hektar menurut data Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan ini sudah tertanami porang. Maka kami sangat yakin ekspor dari Sulawesi Selatan jauh lebih meningkat di musim panen bulan 5 nantinya. Maka harapan kami selanjutnya, selain hilirisasinya sudah diperhatikan oleh pemerintah, termasuk hulunya juga. Kami sudah melakukan perkebunan porang dengan sistem intensif dan modern seperti ini. Nah, sisa kami membutuhkan dukungan untuk perluasan perkebunan agar supaya petani melalui edukasi komoditinya, edukasi budidayanya, kemudian fasilitasi sarana tambahan modalnya, kemudian fasilitasi terkait dengan herbisida dan pestisidanya. Dan insya Allah kami berharap tahun 2021 dan 2022 porang menjadi andalan ekspor Indonesia ke depannya. Karena porang itu tanamnya hanya 8 bulan. Ditanam bulan 10, bulan 3 sudah mulai panen katak. Kemudian bulan 5 panen umbi. Dan ini salah satu contoh
satu pohon porang bisa menghasilkan 50 biji kataknya. Dan hasil umbi yang di bawah bisa menghasilkan umbi yang lebih besar. Dengan menghasilkan umbi yang lebih besar. Dengan pohon sebesar ini rata-rata bisa menghasilkan 3 sampai 5 kilo per pohon. Nah, kalau satu hamparan ini bisa sampai 20.000 batang, berarti bisa menghasilkan 30 sampai 40 ton per hektar. Dengan harga katak sekarang, dari hasil panen katak untuk ditanam lagi menjadi bibit, kemudian umbi di bawahnya bisa untuk diolah menjadi beras, mie, tepung, kosmetik, dan obat-obatan, sehingga dari hasil panen umbi bisa rata-rata petani kalau dilakukan secara intensif, modern, dan sesuai dengan SOP yang kami lakukan, maka bisa menghasilkan 210 juta per hektarnya. Nah, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat menjadi dorongan utama supaya porang menjadi komoditi andalan nasional dan menjadi pemulihan ekonomi di masa pandemi ini. Terima kasih Pak Presiden, terima kasih Pak Menteri. Kami semangat untuk melakukan dan berpartisipasi dari desa. Ini hasil panen katak hari ini.